ngerepotin nih. Makasih loh. Gak ngerepotin kok, bener deh. Ini diminum, Mbak. Enak deh. Buatan tante loh. Langsung minum ya tante. Iya, iya. Makasih tante. Iya, sama-sama Mbak. Emang tante mau ngobrolin apa nih? Mbak, itu loh sebenarnya Randy sama Mbak Felis tuh nggak ada hubungan apa-apa. No, kok kamu nggak cerita? Mama masih nunggu loh penjelasan kamu. No, kenapa kamu bisa berantem sama Sienna? Ada apa sebenarnya? Ayo dong kamu jujur deh sama Mama. No, please jangan diem aja. Ya Mama tenang dulu, ntar aku ceritain kok. Ya Mama nggak bisa tenang dong kalau kamu belum ceritain. Ya udah. Apa No? Sienna tuh mendadak bilang kalau dia hamil, Ma. Hamil? Jangan bilang kalau dia hamil anak kamu, No. Mama, aku jelasin dulu, sabar. Kok bisa sampai hamil sih? Kenapa kamu ngelakuin itu No ke dia, No? No? Ya Allah, No. Please, No. No. Itu kan dosa besar, No. Kamu menghamili dia, No. Aduh, kenapa sih kamu lakuin itu? Aduh, Mama tuh gak habis pikirnya dulu. Ma, tenang dulu, aku bisa jelasin. Bukan aku, Ma. Gimana mau tenang, No? Kamu hamilin Sienna. Ma. Astagfirullah. Ma. Allah. Ma. Ya Allah. Kenapa masalah jadi datang bertubi-tubi ya? Pel? Pak Randy, Pel gimana, Pel? Kondisi Bu Andin? masih dalam observasi dokter sih Pak. Ya, mudah-mudahan aja cepat membaik kondisinya. Tadi saya juga udah sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Andin. Oh iya, semoga aja ya. Kamu kenapa? Kayak kecapean gitu. Enggak Pak. Aman. Udah, nggak usah bohong. Oh iya, saya tahu. Kamu kan jagain Bu Andin dari malam tadi ya. Pasti capek banget dong. Ya udah, mungkin kamu mendingan pulang aja buat istirahat. Biar saya aja di sini. Nanti juga bentar lagi Pak Al datang ke sini kok. Oh, nggak usah, nggak apa-apa kok Pak. Saya aja nanti yang jaga Bu Andin. Serius? Ya udah, saya nggak bisa maksa sih kalau itu. Tapi beneran kamu nggak perlu istirahat untuk pulang ke rumah gitu? Aman, nggak apa-apa. Tenang aja Pak. Oke. Oh ya, tadi juga Pak Al nanya ke saya. Pak Al ada keinginan untuk memindahkan Bu Andin ke rumah sakit di Jakarta. Ya mungkin nanti saya akan coba tanya ke sana kali ya. Ke tim adminnya. Atau biar saya aja yang tanya kali ya Pak? Nggak usah. Saya aja yang nanya. Kamu mendingan duduk aja di sini. Kamu juga kecapean kan? Yakin Pak? Yakin, udah istirahat aja dulu ya. Saya ke depan dulu. Kasih ya Pak. Ya. Tante Maya. Duduk Tante. Iya, terima kasih Mbak. Iya. Mbak, maaf ya, Tante nggak bilang-bilang dulu mau ke sini. Soalnya Tante tuh, sendirian aja, bengong aja. Mendingan ke sini deh, ke tempat Mbak Bella. Ini Tante buatin ini air lemon. Tante. Iya. Maaf ya jadi ngerepotin nih. Makasih loh. Gak ngerepotin kok, bener deh. Ini diminum, Mbak. Enak deh. Buatan Tante loh. Langsung minum ya Tante. Iya, iya. Makasih Tante. Iya, sama-sama Mbak. Emang Tante mau ngobrolin apa nih? Mbak, itu loh sebenarnya Randy sama Mbak Felis tuh nggak ada hubungan apa-apa. Tante Mayang kenapa tiba-tiba kok bisa ngomong kayak gitu? Emangnya
Ada apa tante? Emang aku kenapa? Aku nggak ngerti deh. Tante tahu Mbak Bella itu kecewa kan sama sikapnya Randy yang pada saat di villa itu dekat sekali sama Mbak Felis. Tante bisa merasakan, Mbak. Aduh, ketahuan lagi dong sama tante Mayang. Ekspresi aku gak kekontrol lagi ya tante. Emang asli kelihatan banget gitu ya tante. Maaf ya tante. Mbak, tante itu bisa merasakan. Karena tante juga kan seorang perempuan. Jadi, tante ngerasa banget kalau Mbak itu punya perasaan yang gimana sama Randy sama Mbak Felis. Iya tante, maaf ya tante. Soalnya walaupun di acara seperti itu aku udah berusaha kontrol perasaan aku. Dan kita kan sempet ngobrol juga kan malam-malam tante. Tapi tetap aja ngelihat di perhatian segitunya sama Felis susah juga untuk biasa aja. Tapi it's okay tante. Makasih ya. Sabar ya, Mbak. Pak, kenapa berhenti? Ma, sebentar lagi kita sampai ke rumah kita. Aku nggak tahu kita harus nganterin Elsa kemana. Ya udah kalau gitu tunggu Elsa bangun aja gimana? Terus? Ya nanti biar kita tanya langsung sama Elsa, kita ajak ngobrol. Aku nggak tega, Ma. Masa kita membiarkan Elsa sendirian lagi? Apalagi harus tinggal di rumahnya Sienna yang kita nggak tahu keberadaannya di mana, kejelasannya dia gimana, apakah benar dia korban atau bukan. Dan kita juga nggak tahu loh, Ma. Apakah orang-orangnya Ricky masih ngincer Elsa apa enggak? Terus Pak belain aku. Aku emang beneran gak punya tujuan lagi. Masa aku balik lagi ke rumah Sienna? Kan Sienna-nya aja gak sama aku, Pak. Aduh, Pak ini juga berat buat aku, tapi aku nggak punya pilihan lain. Kalau memang Elsa harus pulang ke rumah Sienna, ya udah. Mungkin momen ini bisa sekalian buat dia cari Sienna. Pak, please Pak, bantuin aku, Pak. Biar aku gak balik lagi ke rumah Sienna. Aku gak mau ke sana. Aku mau pulang aja ke rumah. Aku capek, Pak. Bingung juga tiap hari mau makan apa. Apa nggak sebaiknya Elsa tinggal dulu sama kita? Ya sehari aja atau 2 hari gitu. Pak, kamu tahu sekali hubungan aku sama Elsa itu deket banget dari dulu. Nggak gampang buat aku untuk ngelepas Elsa kayak begini. Dengan situasi Sienna yang belum ditemuin dan dia harus pulang ke rumah Sienna. Tapi kalau Elsa kita bawa pulang, Papa bisa bayangin nggak? Nanti Elsa gimana? Dia akan merasa kita lemah, gede kepala. Aku mau dia itu mandiri, dia bisa nyelesain masalahnya sendiri. Tujuan aku cuma itu kok. Aku berusaha untuk tega ngelakuin ini semua. Buat kebaikannya Elsa. Gimana ya? Aku harus gimana? Kok Papa diem? Lagi mikir aja aku baiknya gimana. Nanti habis nganter Elsa, kita pulang dulu ke rumah, ganti baju. Habis itu kita nengokin Andin ya. Mama khawatir kondisi Andin sekarang tuh gimana. Kenapa sih Mbak Andin terus? Giliran Andin selalu diperhatiin. Aku juga, Ma. Tapi Al tadi bilang Al mau mindahin Andin dari rumah sakit Bogor ke Jakarta.
Nah, kita tunggu kabarnya Al aja dulu, baru kita ke rumah sakit di Jakarta ya. Jenguk Andi. Oke. Kalau gini caranya nggak ada pilihan lain lagi. Gue terpaksa tinggal di rumahnya Sienna. Zah, ini nggak ada jalan lain ya? Ada Pak, jalan alternatif lain. Cuman saya rasa percuma, karena semua mobil arahnya ke sana Pak. Kalau opsi lain? Nggak ada Pak. Ini mungkin macet karena ada sesuatu terjadi di depan. Sebentar lagi juga lancar Pak. Kok saya jadi nggak tenang gini ya? Aduh, banyakan pikiran sih. Kenapa malapetaka selalu menghantui keluarga kami, ya Allah? Nggak mungkin ini. Tenang, Rosa. Kamu harus tenang. Kamu harus tenang. This isn't happening. Ini tidak seperti yang kamu khawatirkan dan kamu bayangkan. Kamu harus tenang. Tarik napas. Atur napas kamu. Jaga pikiran kamu. Kamu udah minum obat. Kamu harus tenangkan hati. Untuk kepentingan investigasi, kami mohon Bapak dan Ibu tidak meninggalkan villa ini. Dan kami juga memerlukan keterangan terkait kronologis kebakaran. Dan juga perihal korban yang berada di dalam gudang.